ada sekitar 20 baliho Anies yang ada di jalan menuju bandara di Kabupaten Jember, Jawa Timur ditemukan rusak. Dari yang rusak ringan sampai rusak berat. Ada yang disobek, bahkan ada yang jebol. Ya, kalau sudah begini, kalian pasti sudah tahu apa reaksi mereka. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Sebelum saya komentar, ada dua kejadian yang sedang menimpa kubu Anies Baswedan. Yang pertama adalah ada sekitar 20 baliho Anies yang ada di jalan menuju bandara di Kabupaten Jember, Jawa Timur ditemukan rusak. Dari yang rusak ringan sampai rusak berat. Ada yang disobek, bahkan ada yang jebol. Ya, kalau sudah begini, kalian pasti sudah tahu apa reaksi mereka. Mereka bilang ini adalah bentuk teror yang dilakukan oleh pecundang. Pelakunya sembunyi dari tanggung jawab. Anies diserang secara vulgar. Mereka bilang perusakan baliho itu sepertinya dilakukan secara sengaja karena terungkap 1 hari sesudah kunjungan Anies di beberapa daerah di Jember. Pertanyaan saya simpel saja. Apakah jurus begini masih laku untuk menambah simpati kepada Anies? Kalian boleh cek komentar-komentar terkait insiden ini. Rata-rata tidak percaya. Bahkan telinga mereka sudah bosan mendengar berita model begini. Coba kita flashback kembali tahun 2018 ketika SBY datang ke Pekanbaru dalam rangka kunjungan kerja. Ternyata baliho selamat datang SBY, bendera dan juga spanduk Partai Demokrat dirusak dan dibuang ke parit, entah oleh siapa. SBY tentu saja sedih dan prihatin. Dan sampai saat ini tidak ada kejelasan siapa yang melakukan itu. Endingnya dibikin mengambang dan gantung. Tidak ada kejelasan pasti. Akhirnya, semua diserahkan pada kesimpulan dan persepsi sendiri. Kita tunggu saja gimana ending dari perusakan baliho Anies ini. Katanya sih mau lapor polisi. Tapi kalau main tebak-tebakan, endingnya kurang lebih bakal sama. Menggantung dan diserahkan ke kesimpulan dari masyarakat. Kalau saya baca-baca beberapa komentar dari netizen, mereka terus terang tidak percaya kalau baliho Anies ini dirusak oleh pihak lawan. Tak ada keuntungan politik dari perusakan itu. Juga beresiko jika ketahuan pelakunya. Mereka lebih percaya kalau baliho itu dirusak supaya menimbulkan efek dizolimi dan teraniaya. Selain perusakan baliho Anies, ada juga kabar seputar acara yang disabotase. Sebelumnya ada deklarasi relawan amanat Indonesia yang digelar di tenis indoor Senayan, tapi disabotase orang. Pelakunya menyebarkan link pendaftaran yang diduga untuk memecah konsentrasi massa di acara itu. Mereka menyebarkan kabar palsu tentang rencana kegiatan pengukuhan dan deklarasi Anies, serta pidato Anies Baswedan. Kata mereka, ada flyer yang sama, waktunya sama, tapi tempatnya beda. Acara yang dilakukan di tenis indoor Senayan, tapi flyer palsu itu mencantumkan kegiatan digelar di Sentul International Convention Center atau SICC di Kabupaten Bogor. Kita tunggu juga apakah mereka mau melaporkan ini ke polisi. Tapi saya rasa mereka takkan mau karena berbagai pertimbangan. Endingnya ya pasti dibuat menggantung juga. Endingnya terbuka, tergantung orang yang menyimpulkan kayak gimana. Kubu Anies bakal bilang ini ulah lawan politik Anies. Sedangkan kubu lawan akan menuduh kalau itu dilakukan kubu Anies sendiri. Akan terjadi saling menyalahkan dan saling menuduh. Hanya saja, kalau kejadian sabotase, baliho dirusak, acara diganggu, diteror, dan lain-lain terjadi pada kubu Anies, saya agak gimana gitu. Soalnya kejadian model begini sudah sering terjadi. Tapi kita tidak boleh sembarangan menuduh. Tapi gimana pun juga sulit untuk tidak membayangkan insiden-insiden yang pernah terjadi. Misalnya, dulu ada satu nenek-nenek yang ngaku dia digebukin orang tak dikenal sampai mukanya bonyok dan bengkak. Beritanya heboh sekali saat itu. Berita itu kemudian ditunggangi oleh kelompok oposisi untuk menjelekkan pemerintah dengan sebutan-sebutan tendensius. Mereka dapat panggung, main api, dan tersenyum karena dapat dukungan besar. Belakangan baru ketahuan kalau nenek ini bohong dan mengaku mukanya bonyok itu karena habis operasi. Mereka yang awalnya garang langsung lemes
kayak kerupuk disiram air panas. Mereka mendadak ngemis dukungan agar dicap sebagai korban yang ditipu nenek-nenek. Mereka cuci tangan dan kabur sejauh mungkin. Masih ingat nggak dengan insiden pelemparan telur busuk di kantor partai? Katanya telur itu dilempari, tapi ternyata setelah diselidiki, telur itu pecah agak jauh dari lokasi kantor partai. Ini jelas-jelas play victim gaya kekanak-kanakan. Terus ada lagi mobil seorang emak-emak yang terbakar di depan rumahnya. Ingat nggak dengan emak-emak ini? Dia dulu pendukung capres sebelah, pernah baca puisi sambil berurai air mata. Ketika mobilnya terbakar, muncul narasi berbau tuduhan politis. Padahal kebakaran mobil itu karena aki yang korslet. Pokoknya banyak deh yang beginian, yang ujung-ujungnya nggak jelas dan dibiarkan jadi spekulasi liar. Yang jelas, kita tidak akan bisa tahu kebenaran insiden sabotase dan perusakan baliho itu jika tidak ada laporan ke polisi. Kalau dibiarkan mengambang, berarti sama seperti kejadian yang sudah-sudah. Kalau saran dari saya sih, lebih baik tidak usah menunjukkan sisi lemah agar rakyat simpati. Jurus merasa dijolimi tidak peduli apa alasannya sudah tidak laku. Cara ini sudah menjadi sebuah keraguan tersendiri di benak masyarakat. Kalau nggak percaya, coba aja deh ketika ada insiden model begini, silakan baca komentar dari masyarakat. Pasti rata-rata tidak akan percaya lagi, karena udah terlalu sering terjadi di luar kewajaran. Ini malah bisa jadi bumerang makan tuan. Lagian kalau dipikir-pikir lagi, ngapain sih menjolimi Anies? Untuk apa mengganggu atau menghadang Anies? Toh, Anies itu tidak punya peluang di Pilpres 2024. Dia itu cuma tukang bikin meriah, bukan kandidat kuat yang bakal mengancam capres lain. Ini mirip dengan kondisi di mana Partai Umat yang sempat tidak lolos verifikasi. Amin Rais ngamuk-ngamuk, menebar tuduhan membabi buta. Dia sempat menuduh ada kekuatan besar yang jadi biang keroknya. Ini namanya logika sakit. Kalau mau menjegal partai politik, harusnya jegal partai yang besar, bukan partai yang cuma sekecil kutu. Partai Umat tidak dijegal pun tetap bakal jatuh dan tidak lolos ke Senayan. Mereka-mereka ini adalah orang kecil di dunia politik, tapi berlagak seperti yang paling hebat. Pemerintah dibilang ketar-ketir dengan kekuatan dari mereka. Hanya orang stres yang percaya dengan narasi murahan ini. Saran buat kubu Anies, lebih baik jual prestasi Anies. Meskipun prestasinya receh, misalnya menutupi kali yang hitam dengan kain waring, atau bikin seremonial potong kabel udara, itu udah lumayan ketimbang terus menjual peran sebagai orang yang dizolimi. Kalau di era SBY, bermain dengan narasi dijolimi adalah strategi yang efektif. Sekarang sudah tidak laku lagi. Rakyat sudah bisa membaca ending dan bikin kesimpulan sendiri, meskipun itu benar sekalipun. Malu kalau terus-terusan dibilang nggak bisa kerja, cuma bisa menata kalimat, cuma bisa pamer buku dan antitesis Jokowi. Kalau dalam dunia kerja, ini CV yang bikin sakit mata saat dibaca HRD. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.